Desa Tirtajaya terbagi dua oleh Sungai Batuan. Di sisi timur berdiri rumah-rumah kayu sederhana milik para penambang pasir dan pembuat batu bata. Di sisi barat ada kompleks perumahan mewah yang baru dibangun, milik para pengusaha tambang kaya yang datang dari kota. Di sisi timur tinggallah seorang pemuda bernama Banyu. Namanya diambil dari sungai yang menjadi sumber penghidupannya, tempat ia setiap hari menambang batu-batu kecil. Banyu memiliki tangan yang kasar dan kuat. Kulitnya terbakar matahari, tetapi matanya memancarkan ketenangan yang langka. Ia tidak pernah mengeluh. Baginya, setiap batu yang ia angkat adalah pahala, dan setiap tetes keringat adalah janji untuk masa depan yang lebih baik. Suatu sore yang terik, saat Banyu sedang memilah kerikil di tepian sungai, sebuah mobil sedan hitam mengilat berhenti di seberang jembatan. Dari mobil itu, keluarlah seorang gadis. Ia adalah Rinjani. Pakaiannya serba mahal, dan ia tampak asing di lingkungan berdebu itu. Rinjani adalah putri tunggal pemilik perusahaan tambang terbesar, yang baru saja kembali dari studi di luar negeri. Ia datang ke desa itu bukan untuk liburan, tetapi untuk mempelajari proyek ayahnya yang telah mengubah lanskap Tirtajaya. Rinjani terlihat canggung. Ia kesulitan berjalan di jalanan berbatu dengan sepatu kulitnya yang mahal. Banyu memperhatikan Rinjani dari kejauhan. Ia mengira gadis itu adalah turis yang tersesat. Melihat bagaimana ia memegang ponselnya dengan hati-hati, tiba-tiba Rinjani tergelincir di sebuah batu besar. Ia berhasil menahan diri, tetapi tas tangannya terlempar, dan isinya tumpah ke tanah. Banyu tanpa ragu menyeberangi jembatan reot itu, meninggalkan pekerjaannya, dan berlari ke arah Rinjani. "Nona, hati-hati," kata Banyu, suaranya dalam dan menenangkan, sambil membantunya berdiri. Rinjani menatap Banyu. Pria itu tampak seperti dewa sungai, dengan tubuh yang kokoh dan senyum yang jujur. "Terima kasih," ujar Rinjani, sedikit malu. Saya tidak terbiasa dengan jalanan seperti ini." Banyu hanya tersenyum, lalu berjongkok dan membantu mengumpulkan barang-barang Rinjani yang berserakan, termasuk sebuah pulpen berlapis emas. Sejak insiden itu, Rinjani mulai sering mengunjungi tepian sungai. Ia duduk di jembatan, membuat sketsa pemandangan, dan sesekali berbincang dengan Banyu. Awalnya, percakapan mereka hanya seputar sungai, tentang jenis-jenis batu yang berbeda, dan bagaimana pola aliran air berubah. Rinjani terpesona oleh pengetahuan Banyu tentang alam. Banyu tidak pernah bersekolah tinggi, tetapi ia mengenal sungai itu lebih baik dari siapapun. "Batu yang ini namanya andesit, Nona," jelas Banyu suatu kali, menunjukkan batu berwarna abu-abu gelap. "Dia keras, bagus untuk fondasi." "Dan yang ini?" tanya Rinjani, memegang batu sungai kecil yang berpermukaan halus dan bundar, berwarna putih kebiruan. "Oh, itu batu gilingan. Dia sudah lama di sini. Dihaluskan oleh waktu. Dia tidak kuat, tapi dia indah," kata Banyu. Perbedaan status sosial mereka sangat jelas. Banyu adalah pekerja kasar, Rinjani adalah pengusaha berpendidikan tinggi. Tetapi di tepi sungai Batuan, perbedaan itu luntur. Yang ada hanyalah dua jiwa yang saling menemukan ketenangan. Banyu mulai menyadari, Rinjani tidak seperti yang ia bayangkan. Gadis itu rendah hati, ingin tahu, dan tidak pernah menunjukkan arogansi kekayaannya. Rinjani, sebaliknya, melihat kejujuran dan kekuatan karakter Banyu, ia menemukan ketenangan yang hilang dari hingar-bingar kehidupan kota. Mereka mulai berbicara tentang impian. Banyu bermimpi bisa membeli tanah sendiri, membangun rumah, dan mengembangkan bisnis kerajinan dari batu. Rinjani bermimpi menggunakan pengetahuannya untuk membangun desa, menjadikannya lebih mandiri dan terorganisir, bukan sekadar penambangan. Suatu sore, Banyu menunjukkan sebuah batu yang baru ia temukan. Batu itu tampak biasa, tetapi di bawah sinar matahari, ia berkilauan seperti opal. "Ini batu sungai yang istimewa," kata Banyu. "Dia sudah melalui proses abrasi ribuan tahun. Ini adalah harta karun Tirtajaya." Rinjani tertegun. "Indah sekali, Banyu. Lebih indah dari berlian yang pernah kulihat." Banyu tersenyum. "Berlian itu dibentuk oleh tekanan dan panas. Batu ini dibentuk oleh aliran air dan kesabaran. Perasaan di antara mereka mulai tumbuh, melampaui persahabatan, menjadi romansa yang tenang dan mendalam." Namun, tembok status sosial yang sesungguhnya baru muncul ketika ayah Rinjani, Tuan Hartono, mengetahui kedekatan mereka. Tuan Hartono memanggil Rinjani ke kantornya. Ruangan itu mewah, berbau kopi mahal,
dan penuh dengan aura kekuasaan. Kau tidak bisa bergaul dengan buruh tambang, Rinjani, kata Tuan Hartono dengan nada dingin. Kau adalah masa depan perusahaan ini. Banyu bukan sembarang buruh. Ayah, bela Rinjani. Dia orang yang paling jujur dan berwawasan di sini. Tuan Hartono tertawa sinis. Wawasan apa? Wawasan memilah kerikil. Kau akan menikah dengan seorang pengusaha dari kota, bukan penambang batu sungai. Rinjani tahu, ayahnya berjuang keras untuk mengubah nasib keluarga, dan ia melihat Banyu sebagai kemunduran. Di sisi lain, isu hubungan mereka menyebar di desa. Warga sisi timur merasa bangga, tetapi warga sisi barat meremehkan Banyu. Mereka menuduh Banyu mencoba mengambil keuntungan dari kekayaan Rinjani, ingin mengubah nasibnya dengan cara pintas. Tiba-tiba, Banyu merasakan tekanan dari segala sisi. Dari Tuan Hartono yang melarangnya bertemu Rinjani, dan dari kecurigaan warga desanya sendiri. Rinjani datang ke sungai diam-diam. Aku tidak peduli dengan apa yang dikatakan ayahku atau orang lain, Banyu, katanya. Aku tahu Rinjani, jawab Banyu. Tapi aku tidak ingin kamu kehilangan segalanya hanya karena aku. Aku tidak akan kehilangan apa-apa. Aku hanya takut kehilanganmu, balas Rinjani. Matanya berkaca-kaca. Banyu menyadari, cinta ini harus diperjuangkan. Tetapi ia harus berjuang dengan cara yang terhormat. Dengan membuktikan dirinya. Ia memutuskan untuk berhenti menambang pasir dan fokus pada impian lamanya. Bisnis kerajinan batu ukir. Banyu menggunakan semua tabungannya, menyewa bengkel kecil, dan mulai mengukir batu-batu sungai yang selama ini ia kumpulkan. Rinjani memberinya dukungan moral dan ide-ide desain modern. Menggabungkan keindahan alami batu sungai dengan estetika minimalis kota. Mereka bekerja bersama dalam senyap. Banyu mengukir. Rinjani memasarkan secara daring ke jaringan teman-temannya di kota. Produk pertama mereka adalah cincin dari batu gilingan berwarna putih kebiruan, diukir dengan simbol ombak kecil. Banyu memberikan cincin itu kepada Rinjani. Ini bukan berlian kota, Rinjani. Ini batu yang dihaluskan oleh waktu. Seperti cinta kita. Rinjani menerimanya dengan air mata. Cincin itu adalah simbol perjuangan dan keberanian mereka melampaui perbedaan status. Bisnis mereka perlahan mulai berkembang. Desain unik Banyu mendapat perhatian, terutama dari kolektor yang mencari keindahan alami. Ini adalah awal dari perubahan status Banyu. Ia tidak lagi hanya seorang buruh, tetapi seorang seniman dan pengusaha. Namun, Tuan Hartono tetap tidak terkesan. Kerajinan tangan, itu bukan masa depan, Banyu. Kau hanya akan menjadi pengrajin desa. Banyu tahu, ia harus melakukan sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang berdampak pada seluruh desa. Ia menyadari, Tuan Hartono hanya peduli pada angka dan pengaruh. Banyu harus menunjukkan bahwa ia juga bisa membawa pengaruh. Saat itu, terjadi banjir bandang kecil yang merusak beberapa rumah di sisi timur, termasuk bengkel kecil Banyu. Banyu didukung Rinjani, mengorganisir para pemuda desa untuk membangun tanggul sederhana menggunakan batu andesit yang mereka kumpulkan. Ia tidak meminta bantuan Tuan Hartono. Ia membuktikan bahwa masyarakat lokal memiliki kekuatan untuk menyelesaikan masalah mereka sendiri. Rinjani menggunakan koneksinya untuk mendapatkan pasokan material tambahan secara gratis, menunjukkan sinergi antara kota dan desa. Tuan Hartono mendengar tentang semua itu. Ia mendengar bagaimana Banyu memimpin para pemuda, bukan hanya dengan uang, tetapi dengan hati. Ia juga mendengar bahwa popularitas Rinjani meningkat pesat karena keterlibatannya dalam pembangunan desa. Suatu pagi, Tuan Hartono datang ke bengkel Banyu yang baru dibangun kembali. Ia melihat cincin batu gilingan di jari Rinjani. Batu yang bagus, komentar Tuan Hartono, nadanya masih kaku. Dibentuk oleh waktu dan kesabaran, Tuan, jawab Banyu tanpa rasa takut. Tuan Hartono kemudian mengajukan penawaran. Banyu bisa menjadi kepala unit konservasi di perusahaan tambang, menggunakan pengetahuannya tentang sungai. Ini adalah tawaran yang menggiurkan, sebuah loncatan status yang mengubah Banyu menjadi seorang profesional bergaji tinggi. Tetapi Banyu menolak. Terima kasih, Tuan Hartono, tapi fokus saya adalah membuat kerajinan batu dan membangun desa saya. Rinjani menatapnya dengan penuh kekaguman. Banyu menolak kekuasaan demi impian dan integritasnya. Penolakan itu justru melunakkan hati Tuan Hartono. Ia melihat bahwa Banyu bukanlah pria yang bisa dibeli dengan jabatan atau uang. Lalu, apa yang kamu inginkan? Tanya Tuan Hartono, menghela napas. Saya ingin bermitra dengan perusahaan Anda. Tuan, jelas Banyu,
Bantu kami mendapatkan hak lisensi resmi untuk menambang batu gilingan. Banyu menjelaskan bahwa batu gilingan adalah aset desa yang harus diolah oleh warga Tirtajaya sendiri menjadi kerajinan, bukan dijual mentah. Perusahaan Anda membantu kami dalam proses legalitas dan pemasaran. Kami menjamin kualitas produk. Usul Banyu. Ini adalah proposal bisnis yang brilian, menggabungkan kapitalisasi Tuan Hartono dengan keahlian lokal Banyu. Tuan Hartono, seorang pebisnis sejati, tidak bisa mengabaikan potensi keuntungan itu. Dia setuju. Kemitraan itu mengubah Tirtajaya. Warga desa sisi timur tidak lagi hanya menambang pasir. Mereka menjadi pengrajin. Banyu, sang mantan buruh, kini menjadi direktur Koperasi Kerajinan Batu Tirtajaya. Status sosialnya berubah total. Ia mengubah nasibnya, bukan dengan menikahi Rinjani, tetapi dengan menjadikan Rinjani sebagai inspirasi untuk berjuang. Cinta mereka telah melampaui jurang sosial dan menjadi kekuatan yang mendorong perubahan ekonomi di desa itu. Di jembatan tempat mereka pertama kali bertemu, Banyu dan Rinjani berdiri, memandangi sungai Batuan. Sungai itu kini terlihat lebih bersih, dan di seberangnya, rumah-rumah desa sudah mulai dicat dan diperbaiki. Rinjani mengulurkan tangannya. Cincin batu gilingan yang halus itu berkilauan di bawah cahaya senja. Cincin ini, kata Rinjani, adalah berlian sejatiku. Ia menceritakan kisah perjuangan yang kita menangkan. Banyu meraih tangan Rinjani, dan untuk pertama kalinya, ia berani mencium dahi gadis itu. Penuh hormat dan cinta, mereka membuktikan bahwa cinta tidak hanya menyatukan dua hati, tetapi juga dua dunia yang berbeda. Perubahan status Banyu adalah hasil dari integritas dan kecintaannya pada desa dan Rinjani. Tuan Hartono, yang kini sering mengunjungi desa, akhirnya menerima Banyu. Ia melihat di mata Banyu seorang pemimpin. Cinta di tengah perubahan status sosial ini mengajarkan bahwa kekayaan sejati adalah karakter. Dan karakter itulah yang mengukir takdir baru bagi Tirtajaya dan kisah cinta mereka. Mereka berdua menjadi simbol jembatan yang menyatukan sisi timur dan sisi barat sungai. Rinjani memilih batu sungai yang jujur, bukan berlian kota yang dingin. Dan Banyu memilih perjuangan terhormat, bukan jalan pintas. Mereka mengikat janji di atas batu gilingan. Sebuah janji yang sekuat andesit dan selembut aliran air. Kisah ini adalah bukti bahwa cinta sejati adalah kekuatan transformatif. Inilah akhir dari kisah Banyu dan Rinjani. Dua jiwa yang membuktikan bahwa cinta adalah pengukir status sosial yang paling adil. Sungguh kisah romansa yang memperlihatkan kekuatan perjuangan dan integritas. Ya, jika Anda terinspirasi oleh bagaimana Banyu dan Rinjani mengubah nasib mereka melalui cinta yang tulus, jangan lupa komen di bawah tentang apa pendapat Anda tentang simbolisme cincin dari batu sungai. Beri like pada video ini, share kisah ini kepada teman-teman Anda, dan pastikan Anda sudah subscribe channel Narasi Sastra untuk kisah-kisah romansa yang melampaui batasan sosial lainnya. Sampai jumpa!